Tes 1 2. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dan henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak kami semua, para siswa kelas 11B yang Ustaz banggakan? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita masih pada bab matriks ya. Kemarin pada pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester 1 kita sudah menyelesaikan beberapa poin ya. Kita sudah sampai ke poin yang C kemarin terakhir. Kita sudah mempelajari membangun konsep matriks, kita sudah mempelajari jenis-jenis matriks, kita sudah mempelajari kesamaan dua matriks. Kali ini anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintaikan Allah, kita akan mempelajari terkait operasi pada matriks. Kali ini kita akan masuki poin yang D, yaitu operasi pada matriks. Apa saja operasi pada matriks? Ya, sebagaimana yang antum ketahui ya, ketika di SD, di SMP kita sudah mempelajari operasi pada aljabar atau operasi pada matematika ya. Apa saja operasi pada matematika? Yang pertama penjumlahan ya, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, kemudian pembagian, kemudian perpangkatan ya, dan yang lainnya, masih banyak lagi operasi yang lain. Oleh karena itu, untuk matriks ya, untuk matriks tidak semua operasi yang berlaku pada aljabar dan operasi pada matematika secara umum itu tidak semuanya berlaku pada matriks. Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, pada matriks, adapun operasi-operasi yang berlaku pada matriks itu hanya ya ada 3: penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Walaupun nanti itu secara umum, walaupun nanti ada namanya transpose juga, kemudian ada nama inverse matrix juga ya, itu secara umum. Jadi artinya yang secara umum 3 poin ini merupakan materi atau operasi yang biasa antum dapati pada aljabar, pada operasi matematika gitu kan, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Pada matriks juga ada. Bedanya pada matriks tidak ada operasi pembagian, tidak ada pembagian matriks. Pada matriks yang ada penjumlahan matriks ya. Kemudian pengurangan matriks, perkalian matriks. Nah, jadi kalau untuk pembagian itu tidak ada pada matriks. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung terkait operasi pada matriks. Sedikit demi sedikit kita akan singgung ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan berkenalan dulu dengan penjumlahan sama pengurangan matriks. Bagaimana konsep penjumlahan dan pengurangan matriks. Taib anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kita masuki operasi pada matriks ya. Yang jenis yang pertama, jenis pertama dari operasi pada matriks ada operasi penjumlahan matriks. Kalau kita lihat di definisi, coba lihat. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan entry-entry AIJ dan BIJ, maka matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B ditulis sama dengan C sama dengan A tambah B apabila matriks C juga berordo M kali N dengan entry-entry ditentukan oleh CIJ diperoleh dengan AIJ diperoleh dari AIJ tambah BIJ
untuk semua I dan J. Mungkin masih bingung ya melihat definisi ini apa maksudnya nih Ustaz? Maksudnya apa ya? Itu dia. Antum nggak usah bingung ya. Memang bahasa definisi seperti itu dia anak-anak Ustaz. Jadi walaupun gitu, antum Ustaz yakin sudah banyak yang mampu memahami bahasa definisi ini. Iya kan? Sebelum Ustaz jelaskan. Jadi artinya misalkan ada diberikan dua matriks, kita sebutlah matriks A dan matriks B. Nah, kita sebutlah namanya matriks A sama matriks B. Kemudian dikatakan bahwasanya matriks A dan matriks B ini jika dijumlahkan menghasilkan matriks baru yang namanya matriks C. Nah, jika matriks C itu merupakan jumlah dari matriks A tambah matriks B, yang mana tertulis di sini apa? C sama dengan A tambah B. Apabila, coba lihat, apabila matriks C juga berordo M kali N. Jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kesimpulannya ya dari definisi ini bisa kita ambil suatu pengertian ya, suatu catatan bahwasannya dua buah matriks ataupun lebih itu dapat dijumlahkan ya, dua buah matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya matriks dapat dijumlahkan ya, dua buah matriks ataupun lebih dapat dijumlahkan jika syaratnya hanya satu. Apa itu? Ordonya sama. Jadi antum pastikanlah nanti sebelum menjumlahkan matriks, cek dulu ordonya. Ordonya sama atau tidak. Jika ordonya sama, maka matriks tersebut bisa dijumlahkan. Tetapi jika ordonya sudah tidak sama, mohon maaf, tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita jumlahkan, karena sudah tidak terpenuhi syaratnya. Yang mana syarat penjumlahan matriks adalah ordonya harus ya, ordo harus sama. Itu dia. Baik, oke, kita masuki contoh. Perhatikan biar lebih paham ya. Contoh. Jika diberikan matriks P ya, jika matriks P ini berapa ordonya? Yuk. 2 kali 3. Naam, asantum, barakallahu fikum. Ordo matriks P 2 kali 3. Elemennya siapa aja? 10, 2, 4, 1, 3, 5. Kemudian didatangkan matriks berikutnya, matriks Q. Matriks Q ordonya berapa? Coba cek dulu. Sama Sat, betul, sama-sama 2 kali 3 ordonya. Elemennya siapa saja? 228, 101. Maka matriks P tambah Q sama dengan. Maka matriks P tambah Q sama dengan. Oke. Jadi setelah antum pastikan ordonya sama, maka bagaimana cara menjumlahkan matriks? Nah, ini dia. Jadi cara ya, teknik menjumlahkan matriks adalah antum cukup jumlahkan elemen yang seletak ya, insyaallah mudah ya. Elemen yang seletak. Contoh elemen yang seletak apa? Makanya di sini dikatakan siapa? AIJ tambah BIJ jadilah CIJ. A11 P11 tambah Q11 sama dengan, kita sebutlah namanya R11 misalkan. Kita namakanlah hasil penjumlahan dua matriks P sama Q nanti menghasilkan matriks R ya. Jadi P11 ditambah Q11 maka hasilnya adalah R11. Nah, itu dia. Jadi cara menjumlahkan matriks, antum cukup jumlahkan elemen yang seletak. Yang seletak. Ya, coba lihat. Di sini siapa elemen pada baris pertama kolom pertama? 10. Di sini siapa elemen pada baris pertama kolom pertama? 2. Maka kalau kita mau menjumlahkan P tambah Q, tinggal jumlahkan 10 tambah 2. Ini. Kemudian 2 siapa kawannya sana? 2. 2 tambah 2 ini. 4 ditambah 8 ini. 1 ditambah 1 ini. 3 ditambah 0 ini. 5 ditambah 1 ini. Ah, udah, tinggal antum jumlahkan berapa hasilnya? 10 tambah 2 12. 2 tambah 2 4. 4 tambah 8 12. 1 tambah 1 2. 3 tambah 0 3. 5 tambah 1 6. Selesai. Jadi antum cukup menjumlahkan elemen yang seletak. Ya, enggak boleh antum jumlahkan A12 dengan B21, enggak boleh. Dia harus A12 jumpa B12. 12 jumpa 12, 22 jumpa 22, 11 jumpa 11. Itulah namanya elemen yang seletak. Paham ya, insyaallah ya.
Oke, taib kita lanjut. Insyaallah gampang ya. Tinggal jumlahkan elemen yang seletak. Kemudian berikutnya oke, contoh. Diketahui matriks T ya. Berapa ordonya? 3 kali 3. Taib. 631, 550, 137. Mari kita tunjukkan bahwasanya T tambah U sama dengan T. Begitu juga U tambah T sama dengan T. T tambah U sama dengan T dan U tambah T juga sama dengan T. Diketahui matriks T ini dia. Ya. Matriks U, antum masih ingat enggak dengan matriks U? Kembali ke jenis-jenis matriks. Matriks U itu adalah sebutan bagi matriks yang semua elemennya adalah 0. Matriks U namanya. Jangan dibilang matriks 0 ya, karena nama matriks harus penyebutannya pakai huruf abjad dia. Itu namanya bukan matriks 0. Ini namanya bukan matriks 0 melainkan matriks U. Matriks U itu artinya adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Oke. Maka coba kita lihat. Kita mau buktikan ini, benar enggak? T tambah ini si T ya. T tambah U sama dengan T, begitu juga U tambah T akan kembali ke T. Oke. Taib, berarti T tambah U tadi matriks T 631, 550, 137 ditambah dengan matriks U, elemennya 0 semua, maka hasilnya ini ya. Kembali hasilnya ke dirinya sendiri. Kan sudah pernah kita pelajari, karena jika sebuah matriks dijumlahkan dengan matriks U atau matriks 0 ya, matriks yang semua elemennya 0, maka hasilnya adalah kembali ke matriks itu sendiri. Oke. Begitu juga U tambah T. U tambah T, jadi matriks U yang semua elemennya 0 ditambah dengan matriks T, ini hasilnya, maka kembali ke matriks tersebut ya, matriks T itu. Kesimpulannya, apa kesimpulan bisa kita ambil dari contoh yang kedua ini? Pada operasi penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif apa artinya? Antum sudah pernah pelajari di SMP itu. Komutatif artinya A tambah B akan sama dengan B tambah A, ya kan? Itu sifat komutatif. Kedua, sifat apa? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Jika matriks dijumlahkan dengan matriks 0, matriks apapun itu, jika antum jumlahkan dengan matriks U, maka hasilnya adalah kembali ke matriks itu sendiri. Ya, itu dia. Jadi ingat, pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Jadi misalkan diberikan dua matriks, misalkan namanya matriks A sama matriks B. A tambah B pasti sama hasilnya dengan B tambah A. Silakan antum tes nanti di rumah. Jika dua matriks, ada dua matriks, matriks A sama matriks B, A tambah B akan sama hasilnya dengan B tambah A. Ya, silakan dicek karena sudah pasti berlaku sifat komutatif pada penjumlahan matriks. Baik. Berikutnya kita masuk operasi pengurangan matriks. Pengurangan. Setelah kita mempelajari tadi penjumlahan, insya Allah udah paham ya. Ya, nggak sulit ya. Jadi bagaimana tadi teknik cara menjumlahkan dua matriks? Yang pertama, cek dulu ordonya. Jika sama lanjut, jika tidak sama mohon maaf, kita nggak bisa lanjutkan karena nggak bisa dijumlahkan. Itu yang pertama, cek ordo. Yang kedua, setelah ordonya sama, bagaimana cara menjumlahkan matriks? Antum tinggal menjumlahkan elemen yang seletak, ya kan? A11 dengan B11, A12 dengan B22, A13 dengan B13 dan seterusnya. Elemen yang seletak. Baik, kita sekarang masuki operasi pengurangan matriks. Seperti halnya penjumlahan matriks, pada pengurangan matriks juga berlaku konsep yang sama. Coba kita perhatikan, misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks minus B. Antum gak usah dibingungkan dengan ini. A kurang B kan sama aja dengan A tambah minus B. Itu dia maksudnya, maksud kalimat pada paragraf pertama ini. Jadi sama aja. Karena matriks minus B adalah lawan dari matriks B, ditulis. Jadi ini dia nih. Ini yang tadi Ustaz katakan. A dikurang B pasti sama dengan A tambah minus B. Jadi kesimpulannya tinggal kurangkan aja itu A kurang B. Matriks dalam kurung merupakan matriks yang entry-nya berlawanan dengan setiap entry yang bersesuaian dengan matriks B. Jadi konsep yang berlaku pada penjumlahan matriks itu juga
berlaku pada pengurangan matriks. Coba kita lihat catatan. Dua matriks dapat dikurangkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Sama dengan yang penjumlahan. Jika penjumlahan, antum harus pastikan dulu ordo matriksnya sama baru bisa dijumlahkan. Begitu juga pada pengurangan. Pada pengurangan, jika ordonya sama maka bisa dikurangkan. Jika ordonya tidak sama maka mohon maaf tidak bisa kita kurangkan kedua matriksnya. Seperti itu dia. Oke, kita lihat contoh. Diberikan matriks K ya, matriks K ini berapa ordonya? Yuk. Naam, 3 kali 1, barisnya ada 3, kolomnya ada 1, 3 kali 1. Matriks L berapa ordonya? 3 kali 1. Muncul pertanyaan, berapakah K kurang L? Maka kali ini mau kita kurangkan. Cek dulu ordonya, sudah sama atau enggak ordonya? Sama saat. Oke, kalau sama berarti sudah bisa dikurangkan. Tapi ingat, jangan terbalik. Kalau katanya K kurang L, maka K di depan, L di belakang. Kalau katanya L kurang K, maka L di depan, K di belakang. Jangan terbalik. Maka K kurang L minus 235 dikurang 975. Kalau di sini dia pakai konsep si L-nya ini dinegatifkannya dulu baru dijumlahkan di sini. Sama saja. Kalau antum langsung K kurang L juga bisa. Coba kita cek. Minus 2 dikurang 9. Berapa jawabannya? Minus 11. Ya kan langsung kan? Sama saja. 3 dikurang 7 minus 4. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Selesai. Jadi anak Ustadz, antum gak usah dibingungkan dengan Ustadz, apa maksud K kurang L dengan K tambah minus L. Udah. Yang penting antum pahami, bisa langsung dikurangkan K kurang L. Gitu dia. Yang penting ordonya sama. Ingat ya, itu syaratnya. Oke, muncul contoh berikutnya. Diketahui matriks X, Y, dan Z sebagai berikut. Matriks X berapa ordonya? Ayo. 3 kali 2 betul. Y. 3 kali 2 betul. Z. 3 kali 3. Jika ada katanya. Ini dia bertanya. Kalau memang ada hasilnya atau jika bisa, tentukanlah pengurangan matriks berikut ini. Yang pertama ditanya siapa? Y kurang X. Y dikurang X. Y di depan, X di belakang. Muncul pertanyaan, kira-kira bisa enggak matriks Y dikurang matriks X? Ayo. Naam, bisa. Kenapa bisa? Karena ordonya sama. Bisa Y kurang X. Nanti kita bicarakan hasilnya. Ustadz mau nanya dulu, kira-kira bisa enggak dikurang Y kurang X? Bisa. Muncul yang kedua, Y kurang Z. Bisa enggak Y kurang Z? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Udah jelas ordonya nggak sama saat. Yang Y 3 kali 2, yang ini 3 kali 3. Mohon maaf, tidak bisa kita kurangkan. Pas, berarti yang ini nggak bisa kita peroleh hasilnya, nggak bisa kita kerjakan karena nggak bisa dikurangi disebabkan karena ordonya tidak sama. Yang ketiga, X kurang Z. Bisa nggak? Kira-kira? Bisa atau tidak? Tidak bisa juga. Kenapa tidak bisa? Karena ordonya tidak sama. Di sini 3 kali 2, di sini 3 kali 3. Ya kan? Nah, oleh karena itu anak Ustadz, yang pertama sekali perlu diperhatikan adalah pastikan ordonya dulu sama atau tidak. Kalau sama maka bisalah dijumlahkan atau dikurangkan. Tapi kalau tidak sama maka tidak bisalah dijumlahkan atau dikurangkan. Ini kita lihat alternatif penyelesaian. Matriks X dan Y memiliki ordo yang sama, yaitu berordo 3 kali 2. Sedangkan matriks Z berordo 3 kali 3. Oleh karena itu menurut aturan pengurangan dua matriks, hanya bagian satu saja yang dapat ditentukan. Berarti ini aja yang bisa kita cari. 2 dan 3 tidak dapat dioperasikan. Kenapa? Apa sebabnya? Iya, karena ordonya tidak sama. Berapa hasilnya? Y kurang X. Ya udah tinggal dikurangkan. Ini dia pakai konsep yang tambah, ini dijadikan minus. Coba kita yang langsung coba. Y kurang X berarti 2 kurang 1 1. 4 kurang 3 1. 6 kurang 5 1. 8 dikurang 7 1. 10 dikurang 9 1. 12 dikurang 11 1. Selesai. InsyaAllah mudah ya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah. InsyaAllah mudah ya. Kesimpulan,
Dari pemahaman contoh di atas, ya, kesimpulan dari pemahaman contoh di atas, pengurangan dua matriks dapat juga dilakukan dengan mengurangkan langsung entry-entry yang seletak. Ini dia. Jadi pengurangan dua matriks. Jadi antum nggak usah dibingungkan dengan A tambah minus B tadi. Jadi pokoknya kesimpulannya di sini dikatakan pengurangan dua matriks dapat juga dilakukan dengan mengurangkan langsung. Mengurangkan langsung. Mengurangkan langsung entry-entry atau elemen-elemen yang seletak dari kedua matriks tersebut, seperti yang berlaku pada penjumlahan dua matriks. Jadi bisa dikurangkan langsung. Jadi A kurang B berarti langsung aja dikurangkan elemen-elemen yang seletak. Oke, selesai. Itu dia anak Ustaz. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita masih menyinggung terkait penjumlahan dan pengurangan. Jangan lupa konsepnya sama, penjumlahan pengurangan, pastikan dulu ordonya sama. Setelah ordonya sama, kalau untuk penjumlahan tinggal jumlahkan elemen yang seletak, untuk pengurangan tinggal kurangkan elemen yang seletak. Bedanya di mana bedanya? Kalau penjumlahan bersifat komutatif, artinya A tambah B pastilah sama hasilnya dengan B tambah A. Tapi berbeda untuk pengurangan. Pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Nanti antum silakan cek ya. Di rumah silakan cek, A dikurang B tidak akan sama hasilnya dengan B dikurang A. Beda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan berlaku dia sifat komutatif, A tambah B pasti sama dengan B tambah A. Sedangkan pada pengurangan A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Itu dia bedanya. Beda sifat yang berlaku untuk penjumlahan dengan pengurangan. Tapi kalau konsep mengerjakan, pastikan ordo sama, kemudian tengok elemen yang seletak. Kalau jumlah dijumlahkan, kalau kurang dikurangkan, itu sama, ya. Bedanya hanya di sifatnya tadi. Taib. Anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, insyaallah ya, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Insyaallah nanti akan Ustaz datangkan, Ustaz datangkan latihan, nanti akan dikirim oleh Ustaz adminnya ya, Ustaz admin ke grup kelas 11B ya. Nanti akan Ustaz kirimkan sebagai latihan bagaimana hasilnya atau berapakah hasilnya dari penjumlahan pengurangan sesuai dengan materi yang telah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, tapi insya Allah mudah ya, Nana Ustaz ya, mudah ya. Ini masih ringan. Ustaz berharap antum semuanya dapat memahaminya dengan baik, ya, dapat memahaminya dengan baik, ya, karena masih mudah insya Allah ya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya, Nana Ustaz ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika memang nantinya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung dengan menjawab Ustaz, ya. Tapi Ustaz yakin insya Allah antum dapat memahami dengan baik ya, karena ini masih dasar dari operasi matriks. Taib, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz yang menyinggung perasaan antum pada saat tadi penyampaian materi dari Ustaz mohon maaf. Dan jika memang ada perkataan mungkin yang tidak pada tempatnya, Ustaz juga mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.